Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di video kali ini saya mau mengajak saudara semuanya untuk membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan di hari ini. Biarlah Tuhan damai sejahtera senantiasa selalu ada dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami, agar biarlah setiap apa yang kami baca bisa tertanam dalam hati kami dan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk membacanya. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Besar kecilnya usaha seseorang, kaya atau miskinnya seseorang, semuanya sama di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa kita. Sekalipun kita dikenal orang adalah seorang yang baik, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukannya, sama saja bohong. Kebanyakan orang hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Melakukan suatu hal yang baik tapi tidak tulus dan malah ingin untuk diberi pujian. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita selalu. Apapun yang kita lakukan itu, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya. Sebagai orang percaya, kita sudah tahu hal-hal mana yang baik dan tidak baik yang harus kita lakukan. Di dalam kehidupan kita, baik pelayanan kita dan pekerjaan kita, ada suatu kondisi di mana kita juga akan merasa down, merasa putus asa, dan akhirnya melakukan suatu hal yang salah. Di dalam ayat ini, kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Sekalipun yang kita lakukan hanya kepada sesama kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa, oh, dia hanya kenalan saya kok. Dia bukan siapa-siapa saya. Dia tidak penting kok. Kenapa saya harus peduli sama dia? Nah, saudaraku, di dalam Yakobus 2 ayat 8 juga berkata demikian. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Jangan kita hanya melihat seseorang dari segi materinya saja, tapi lihat mereka dari segi firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan ingin kehendaki? Lakukanlah dengan penuh kasih, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan hal yang baik bagi sesama kita, membantu mereka, menolong mereka, memberkati mereka, itu juga akan menjadi berkat tersendiri bagi kita. Biarlah kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, bagian kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk menyalurkan kasih Kristus kepada mereka. Lakukan saja bagian kita, sisanya biar Tuhan yang atur. Setiap orang memiliki berkatnya masing-masing. Jangan kita hanya mau dipuji manusia, tapi di mata Tuhan kita bersalah. Biarlah kita menjadi yang terburuk di mata manusia, tapi menjadi yang terbaik di mata Allah. Apakah tujuan hidup kita, saudara? Bukankah untuk menyenangkan hati Tuhan? Jadi,
Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Saling mengasihilah kita satu sama lain, dan biarlah kita menjadi yang terkecil di antara banyak orang, karena menyenangkan hati Bapa adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Teruslah mengasihi, menjadi pribadi yang mau untuk melayani Tuhan dan melakukan segala perintah-perintah. Nah, saudaraku, untuk menutup khotbah kita, marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas tuntunan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami telah selesai membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami baca bisa menjadi pedoman dalam hati kami, dan biarlah Tuhan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mau untuk melayani Engkau dengan setia, mau untuk bisa bertanggung jawab dalam setiap apa yang kami ambil. Berkati kami Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang yang ingin dipakai Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk mengasihi sesama kami dalam melakukan hal-hal yang baik, dan biarlah kami mampu untuk bisa menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.